Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Aziza dengan NIM 211040002 dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Hayati Maritim. Saya ingin mengambil topik-topik isu dari kasus Pulau Rempang di Kepulauan Riau. Sebelum saya mengkulik kasus tersebut, saya ingin menjelaskan profil di Pulau Rempang. Dilansir dari situs Kemendikbudristek, Pulau Rempang itu adalah salah satu pulau di wilayah Kecamatan Galang yang berada di bawah wilayah Kabupaten Kepulauan Riau. Rempang terhubung langsung dengan Pulau Galang dan Pulau Batam melalui Jembatan Barelang. Secara administratif, Pulau Rempang masuk di wilayah pemerintah Kota Batam. Jembatan Barelang merupakan singkatan dari Batam, Rempang, dan Galang, yang menjadi sebuah jembatan penyambung antar wilayah di Rempang, yang dibangun untuk memperluas otorita Batam sebagai regulator daerah industri Pulau Batam. Nah, ada juga profil Pulau Rempang dari luas wilayahnya itu 165 km persegi. Untuk jumlah penduduknya ada 7.512 jiwa dari Badan Pusat Statistik. Mata pencarian penduduk di Kepulauan Rempang juga ada nelayan dan pelaut. Etnis penduduknya Melayu, orang laut, dan orang darat. Berikut saya ingin menjelaskan sejarah singkat di Pulau Rempang. Pulau Rempang masuk dalam wilayah Kota Batam berawal dari keputusan Presiden nomor 28 tanggal 29 Juni 1992. Saat itu, pemerintah melakukan penambahan wilayah kawasan industri Pulau Batam. Pemerintah berpendapat kegiatan usaha di Pulau Batam meningkat, tetapi ada keterbatasan daya dukung. Kemudian masuklah Pulau Galang dan Rempang dengan status kawasan berikat. Selain itu, tujuan kebijaksanaan pemerintah mengintegrasikan Pulau Rempang dan Pulau Galang ke dalam wilayah kerja otorita Batam adalah untuk masa depan pengembangan wilayah itu. Oleh karena itu, ditetapkan penambahan wilayah lingkungan kerja daerah otorita Batam dengan Pulau Rempang dan Pulau Galang, sehingga lebih dikenal dengan istilah Barelang alias Batam, Rempang, dan Galang. Tentang orang darat di Pulau Rempang. Orang darat atau orang utan diyakini sebagai penduduk asli Batam. Tampilan orang darat itu kulitnya lebih gelap dari orang Melayu. Mereka hidup dari bercocok tanam dan mencari hasil hutan. Jika kondisi air pasang, mereka baru mencari kepiting dan lokan. Nantinya dibarter dengan orang Tionghoa yang memiliki kebun, yaitu kebun gambir yang ada di Pulau Rempang. Pada tahun 1930, jumlah orang darat hanya sekitar 36 jiwa, namun kondisi orang darat atau orang hutan di Batam makin punah atau tersisih. Tahun 2014 lalu jumlahnya sekitar 8 kepala keluarga. Mengulik konflik Rempang dan pengakuan pemerintah atas hak-hak masyarakat adat. Pembangunan kawasan industri di Pulau Rempang, Kota Batam ini menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Masyarakat menganggap tanah tersebut merupakan warisan leluhur yang telah ada sebelum kemerdekaan. Sedangkan di sisi lain, adanya hak guna usaha atau HGU yang diberikan pada sebuah perusahaan membuat tanah tersebut dianggap tidak lagi milik masyarakat. Dari Pusat Kajian Hukum Adat Jojo Digono, Fakultas Hukum UGM mengupas tentang konflik sengketa Pulau Rempang dalam diskusi bertajuk Konflik Rempang, ini memahami dari berbagai sudut pandang. Menurut praktisi hukum spesialis bidang properti dan sumber daya manusia, Evander Nathaniel Ginting, konflik Rempang memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia. Evander Nathaniel Ginting juga konflik Rempang memunculkan isu hak tanah, hak asasi manusia, serta kepentingan investasi pemerintah.
Jadi di sini tanah adat mereka mau dibikin semacam Rempang Eco City dan di situ akan ada berbagai bentuk usaha seperti pabrik, properti dan akan dibangun di sana. Tapi dengan catatan masyarakat adat diminta untuk keluar dari daerah itu. Nah, tentunya masyarakat adat di Rempang jelas tidak terima karena mereka tidak adil, hak asasi mereka diganggu-gugat di sana, ucapnya. Setidaknya terdapat dua masalah utama dalam konflik ini. Pertama, masyarakat adat yang terdiri dari suku Melayu, suku Laut, dan beberapa suku lainnya telah menempati Pulau Rempang itu selama lebih dari 200 tahun. Selama masa tersebut, tanah di Pulau Rempang telah dianggap milik masyarakat adat secara utuh. Kemudian pada tahun 2001 sampai 2002, pemerintah memberikan kewenangan berupa hak guna usaha atau disebut HGU pada sebuah perusahaan atas tanah Batam. Namun, hingga sebelum konflik terjadi, tanah tersebut tidak pernah dikunjungi atau dikelola oleh investor. Kedua, kewenangan atas pengelolaan lahan di Batam diatur oleh Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP Batam. Sayangnya, batas-batas pengelolaan tanah oleh BP Batam dan tanah adat milik masyarakat tidak diuraikan secara jelas, hingga menimbulkan tumpang tindih penguasaan tanah. Batam ini bertetangga dengan negara seperti Singapura dan Malaysia, dan juga memiliki kawasan ekonomi khusus atau ZEK. Yang memberikan insentif fiskal dan fasilitas bagi investor. Jadi, di sini ada semacam keuntungan kalau kita berdagang di Batam, tidak pernah ada kejadian gempa juga di Batam. Jadi orang mau berinvestasi di Batam itu merasa aman. Pulau Batam menawarkan peluang investasi yang besar, bahkan dijanjikan juga masyarakat akan diberdayakan sebagai tenaga kerja jika proyek Rempang Eco City ini dapat berhasil. Alhasil, masyarakat pun terbagi menjadi dua kubu, yaitu masyarakat adat yang benar-benar menentang pembangunan dan masyarakat mayoritas pendatang yang justru setuju dengan proyek tersebut. Jika memiliki dari segi legalitas hukum akan pengelolaan lahan Batam dan Pulau Rempang, keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 telah menjelaskan otorisasi tersebut yang dijelaskan bahwa hak pengelolaan atas lahan Batam diberikan pada otoritas Batam atau BP Batam sepenuhnya untuk dibagikan kepada pihak ketiga yang berperan mengelola tanah. Pihak tersebut nantinya diwajibkan membayar hak guna lahan tersebut kepada pemerintah. Lalu pada tahun 1992, pemerintah memberikan wilayah Rempang dan Galang pada otoritas Batam untuk dikelola dan memajukan industri Batam. Setelah itu, mulai masuklah PT Makmur Elok Graha pada tahun 2004, di mana DPRD Batam itu memberikan rekomendasi bahwa PT ini dapat melakukan tindakan pengembangan di wilayah Batam. Dari rekomendasi ini, ada nota kesepakatan bahwa pemerintah Batam setuju kalau PT Makmur Elok Graha akan mengelola wilayah-wilayah di Batam, termasuk Rempang. Tapi, perlu digarisbawahi, kesepakatan ini dinyatakan bahwa PT MEG akan membangun pusat-pusat hiburan, perkantoran, permainan yang berbeda dengan wacana sekarang. Selaku penasehat hukum yang turut mengulik konflik Rempang ini, ia menambahkan sempat ada usaha pemisahan otoritas Kota Batam dengan Pulau Tua seperti Rempang dari otoritas BP Batam oleh Wali Kota Batam, tapi upaya tersebut tidak ada tindak lanjut. Hingga pada tahun 2023, dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan adanya proyek pembangunan Eco City di Kepulauan Riau. Adanya legalitas tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya pembangunan proyek industri di Pulau Batam oleh PT Makmur Elok Graha. Tentu perlu diperhatikan pada ayat 2 dituliskan bahwa hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan pada masyarakat hukum adat. Pertanyaannya, apakah masyarakat Batam tersebut merupakan masyarakat hukum adat yang diakui oleh negara? Dan apakah tanah tersebut juga diakui negara sebagai tanah ulayat? Pemerintah memiliki peran penting dalam menentukan kewenangan seperti apa yang dapat menjadi jalan tengah antara berbagai pihak yang terlibat.
Karena di samping hukum konstitusional, Indonesia sebagai negara multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai bagian dari masyarakat. Pengakuan akan adanya hukum adat, masyarakat adat, dan tanah adat menjadi krusial untuk menemui titik terang dari konflik Rempang. Sekian penjelasan dari saya mengenai kasus Pulau Rempang di Kepulauan Riau. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.